Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba sedikit membahas materi yang berkaitan dengan mempersiapkan dokumen perjalanan dinas. Sebuah aspek administratif yang sangat penting dalam mendukung kelancaran tugas-tugas pimpinan dan staf di lingkungan pendidikan. Baik, pada slide pertama, di mana tujuan pembelajaran adalah agar Bapak Ibu memahami seluruh prosedur administrasi terkait perjalanan dinas berjalan dengan lancar, tepat waktu, dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Di sini kita ada 6 elemen penting dalam prosedur mempersiapkan dokumen perjalanan dinas, yaitu pertama adalah memahami prosedur administrasi, kemudian menyiapkan dokumen yang diperlukan, 3. Mengelola anggaran dan pembiayaan, 4. Memastikan kepatuhan terhadap kebijakan, 5. Meminimalkan kesalahan dan kendala, jika ada, kemudian 6 adalah meningkatkan efisiensi. Di slide berikutnya, di mana ada 3 elemen kompetensi dan 10 kriteria unjuk kerja. Dibagi-bagi, yang pertama adalah menyusun susunan jadwal perjalanan dinas, di mana kriteria unjuk kerjanya pertama adalah transportasi, akomodasi, jadwal kegiatan harian, kebutuhan perjalanan, dan kebutuhan keamanan diidentifikasi sesuai tujuannya. Kemudian yang kedua, organisasi atau instansi serta nama dikonfirmasikan sesuai tujuan. Yang ketiga, jadwal perjalanan dibuat sesuai format organisasi. Yang keempat adalah dokumen konfirmasi tertulis yang berhubungan dengan jadwal perjalanan didokumentasikan. Kemudian yang untuk elemen kompetensi yang kedua yaitu mempersiapkan dokumen terkait perjalanan dinas. Yang pertama adalah unjuk kerjanya, persyaratan dokumen perjalanan yang berlaku internal dan eksternal sesuai tempat tujuan, diidentifikasi sesuai kebutuhannya. Kemudian yang kedua, dokumen perizinan yang berlaku di organisasi dibuat sesuai prosedur organisasi. Yang ketiga, dokumen dan kegiatan yang pelaksanaannya di wilayah tertentu dikoordinasikan dengan pihak terkait sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang terakhir adalah seluruh dokumen diperiksa kesesuaiannya dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga yaitu mempersiapkan dokumen pendukung pertemuan dalam suatu perjalanan dinas, di mana kriteria unjuk kerjanya yaitu dokumen pendukung untuk pertemuan diidentifikasi. Kemudian yang terakhir, dokumen pendukung untuk pertemuan disusun sesuai kebutuhan. Itu adalah elemen kompetensi untuk dokumen mempersiapkan dokumen perjalanan dinas. Bapak Ibu, secara umum, perjalanan dinas merujuk pada perjalanan yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan pekerjaan atau tugas resmi yang diberikan oleh instansi atau perusahaan tempat orang tersebut bekerja. Perjalanan ini dilakukan di luar kota atau di luar lokasi tempat kerja yang biasa, dengan tujuannya untuk menjalankan tugas atau memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan pekerjaan, seperti rapat, seminar, pelatihan, atau kegiatan lain yang berhubungan dengan tugas-tugas profesional. Bapak Ibu, apa sih perbedaan perjalanan dinas dengan bisnis? Perjalanan dinas biasanya dilakukan oleh pegawai negeri atau karyawan perusahaan untuk menjalankan tugas resmi yang diberikan oleh instansi atau perusahaan tempat mereka bekerja. Tujuan utamanya yaitu untuk kepentingan pekerjaan atau urusan resmi, seperti rapat, seminar, pelatihan, atau inspeksi. Sedangkan perjalanan bisnis, perjalanan dilakukan oleh individu atau sekelompok orang untuk tujuan komersil atau bisnis, yang bisa mencakup pertemuan dengan klien, menjamin kerjasama, atau melakukan transaksi bisnis. Perjalanan ini lebih berkaitan dengan kegiatan yang mendukung tujuan ekonomi atau keuntungan perusahaan. Bagaimana dengan persamaan perjalanan dinas dan bisnis? Persamaannya yaitu keduanya melakukan perjalanan keluar kota, keluar kantor, daerah, luar negeri untuk mewakili kantor atau instansi. Kedua dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Kemudian biaya perjalanan ditanggung oleh kantor atau instansi. Setelah melakukan perjalanan, mereka harus membuat laporan perjalanan karena sebagai bahan bukti atau dokumen yang harus mereka lakukan. Kemudian yang terakhir adalah keduanya dilakukan dalam rangka mempercepat kelancaran komunikasi dan meningkatkan hubungan dengan relasi. Di sini ada jenis-jenis perjalanan dinas, yaitu perjalanan dinas dalam negeri, perjalanan dinas luar negeri, perjalanan dinas rutin, perjalanan dinas inspeksi, perjalanan dinas pelatihan dan pendidikan, perjalanan dinas rapat atau pertemuan, dan perjalanan dinas khusus, urusan khusus maksud saya, di mana urusan khusus yaitu perjalanan dinas yang dilakukan untuk memenuhi tugas
atau pekerjaan khusus yang tidak termasuk dalam kategori umum seperti urusan hukum, riset, atau tugas lapangan yang memerlukan perjalanan. Baik, Bapak Ibu, ditinjau dari transportasi terdiri dari 3 bagian atau tempat di mana ada transportasi darat seperti mobil, kereta api, kemudian kalau transportasi udara yaitu pesawat terbang, ya. Kemudian transportasi laut bisa berupa kapal laut, kemudian bisa berupa kapal feri dan lain sebagainya yang dalam berbentuk kapal. Oke, baik. Kemudian ditinjau dari tujuan. Kalau kita ditinjau dari tujuan ini ada 10 ya, 10 kegiatan di mana ada rapat kerja nasional, yaitu atau rapat kerja Rakernas, kemudian ada seminar nasional, kunjungan kerja, pendidikan dan pelatihan, 5 pelantikan, 6 pengadaan kerjasama, kemudian kegiatan sosial, 8 tender, acara seremonial, dan terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Itulah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan dalam melakukan kerjasama atau perjalanan dinas dalam suatu perusahaan. Jadi ada 10 kegiatan yang biasa dilakukan dalam sebuah perusahaan. Slide selanjutnya adalah mempersiapkan rencana perjalanan. Seorang sekretaris biasanya mengumpulkan informasi tentang pihak atau siapa yang bertanggung jawab dalam perjalanan, kemudian menentukan tujuan utama perjalanan, kemudian yang ketiga mencari info waktu atau jadwal tentang cara perjalanan, yang keempat prosedur transportasi dan hotel, yang kelima biaya perjalanan, 6 adalah bagaimana cara memesan tiket dan hotel. Kemudian di sini ada dokumen perjalanan bisnis dan dinas berupa dokumen internal dan dokumen eksternal. Kalau dokumen internal itu berupa surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas. Kalau dokumen eksternal itu berupa paspor, visa, exit permit, sertifikat kesehatan, tiket pesawat, voucher penginapan, travel funds, tiket transportasi, dan tiket akomodasi hotel. Biasanya travel funds atau dana perjalanan merujuk pada sejumlah uang yang disediakan atau dialokasi untuk mendanai perjalanan, baik itu untuk keperluan pribadi, bisnis, atau dinas. Dana ini digunakan untuk menutupi berbagai biaya yang berkaitan dengan perjalanan seperti biaya transportasi, biaya akomodasi, misalnya biaya penginapan selama perjalanan, makanan dan minuman, biaya makan selama perjalanan, kemudian tunjangan harian, misalnya uang saku untuk keperluan pribadi selama perjalanan, dan biaya lainnya yang diperlukan selama perjalanan, seperti biaya masuk ke tempat-tempat tertentu, transportasi lokal, atau biaya tak terduga lainnya. Ini kita masukkan ke dalam travel funds. Dan travel fund biasanya diberikan oleh perusahaan atau organisasi kepada karyawan yang melakukan perjalanan dinas atau oleh individu yang merencanakan perjalanan bisnis atau liburan. Itu ya. Kemudian untuk berikutnya, dokumen perjalanan dinas yang diperlukan yaitu seperti surat tugas, di mana dokumen resmi yang menyatakan penugasan pegawai untuk melakukan perjalanan dinas. Yang kedua ada tiket transportasi, seperti tiket pesawat, kereta api, bus, atau moda transportasi lain yang digunakan selama perjalanan. Dan terakhir adalah reservasi akomodasi, di mana ada reservasi hotel, penginapan, atau tempat tinggal sementara selama perjalanan dinas. Ini semua sekretarislah yang mengatur. Bagaimana alur proses persiapan dokumennya? Yaitu mengumpulkan berkas, kemudian verifikasi dan persetujuan, dan penerbitan dokumen. Nah, di sini adalah contoh jadwal penerbangan dari dan menuju Bandar Udara Internasional Kertajati. Ini hanya sebagai contoh ya, yaitu arrival atau kedatangan, kemudian departure, keberangkatan. Di sini kita lihat ada nomor penerbangan, mendarat jam sekian, dan hari apa. Ini kita lihat dari jadwal-jadwal penerbangan. Ini kita bisa melihat jadwal dari setiap penerbangan. Kira-kira pimpinan kita mau berangkat di hari apa, kemudian di jam berapa, dan penerbangan apa yang kita pakai. Apakah Citylink, Lion Air, atau Garuda, dan lain sebagainya. Di sini juga ada contoh ya untuk jadwal perjalanan dinas pimpinan, di mana ada 3 hari pimpinan untuk melakukan perjalanan di hari Jumat, kemudian kembali di hari Selasa. Di sini hanya sebagai contoh,
keberangkatan, kemudian keberangkatan dari lokasi kantor, kemudian kepulangan dari daerah apa yang pimpinan tuju ya. Oke, ini hanya sebagai contoh. Kemudian untuk rencana biaya perjalanan ini juga hanya sebagai contoh saja, di mana pimpinan telah melakukan perjalanan dengan menggunakan tiket pesawat, kemudian transportasi lokalnya, akomodasi hotelnya, konsumsinya berapa hari, lumsumnya berapa hari, uang sakunya berapa hari, kemudian dijumlahkan. Sehingga biaya perjalanan dapat dilaporkan untuk ke bagian keuangannya. Setelah melakukan perjalanan, kemudian sebagai seorang sekretaris membuat laporan perjalanan dinas, di mana dokumen disusun untuk memberikan informasi mengenai perjalanan dinas yang dilakukan oleh seorang pimpinan atau atasan dalam rangka tugas tertentu. Laporan ini umumnya berisi rangkuman, kegiatan yang dilakukan, tujuan perjalanan, hasil yang dicapai, serta hal-hal yang perlu diperhatikan atau tindak lanjut yang diambil. Ini ada identitas pelapor, tujuan perjalanan dinas, tanggal, dan tempat. Kemudian ada kegiatan yang dilakukan, hasil yang dicapai, masalah dan solusi, biaya yang dikeluarkan, kesimpulan, dan rekomendasi. Kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Terima kasih Bapak Ibu. Untuk presentasi kali ini, untuk selebihnya Bapak Ibu bisa melihat di modul yang terdapat bahan bacaan yang Bapak Ibu bisa menguatkan pembelajarannya untuk pelatihan perjalanan dokumen perjalanan dinas. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.